Bidan. Selamat pagi Mama. Mari Mama, silakan masuk, silakan duduk. Ya Bidan, terima kasih. Baik Mama, saya perkenalan dulu. Nama saya Bidan Ratna. Jadi pagi ini saya bertugas. Jadi Mama, ada yang bisa saya bantu? Mama, di sini saya akan memeriksa tes. Baik Mama, sebelum kita melakukan pemeriksaan IPA tes, terlebih dahulu saya menjelaskan tujuan, keuntungan, persyaratan, dan prosedur untuk melakukan pemeriksaan IPA tes. Jadi yang pertama itu Mama, tujuan dari IPA tes ini itu untuk mendeteksi dini apakah ada kanker rahim. Yang kedua itu keuntungan. Keuntungan yang pertama itu mudah dan praktis. Yang kedua dapat dilaksanakan oleh seluruh tenaga kesehatan. Yang ketiga, alat-alat yang dibutuhkan sederhana. Dan yang terakhir, memberikan hasil segera sehingga dapat diambil keputusan mengenai penata laksanaannya. Jadi persyaratannya juga Mama sudah melakukan hubungan seksual atau sudah menikah. Yang kedua, Mama tidak sedang hamil. Yang ketiga, Mama tidak haid. Dan dalam 24 jam Mama tidak melakukan hubungan seksual. Jadi Mama, saya mau tanya dulu, apakah Mama sedang hamil? Tidak dan tidak. Mungkin Mama sedang haid juga? Tidak dan tidak. Kapan terakhir kali Mama melakukan hubungan seksual? 2 hari yang lalu. Baik sudah Mama. Untuk prosedurnya Mama, nanti sebentar saya akan memasangkan alat spekulum pada jalan lahir Mama. Jadi sebentar Mama akan merasakan sedikit sakit, tetapi itu tidak berlangsung lama. Iya Bidan. Baik Mama, mungkin Mama mau ke kamar mandi untuk buang air kecil atau Mama sudah buang air kecil tadi? Sudah tadi Bidan. Baik Mama, silakan Mama berbaring di tempat tidur dan saya akan membantu Mama untuk baik Mama silakan berbaring di tempat tidur dan mengatur posisi litotomi. Jadi saya akan membantu Mama juga sebentar. Mari Mama silakan. Di sini saya akan mempersiapkan alat. Di sini ada bengkok, ada asam asetat, ada kapas cebok, ada spekulum, ada sarung tangan, ada celemek, dan ada kapas lidi. Kemudian di sini saya akan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Terima kasih. Ini saya akan menggunakan sarung tangan steril. Kemudian saya menggunakan APD. Yang pertama itu celemek. Mama silakan berbaring. Mohon maaf Mama silakan Mama mengeluarkan bagian bawah Mama. Setelah itu kita menutupi bagian paha ibu. Kemudian kita melakukan vulva hygiene. Dan masukkan spekulum pada jalan lahir ibu. Baik Ibu, saya akan masukkan spekulum pada jalan lahir Ibu. Jadi Ibu akan merasakan sedikit sakit tetapi tidak lama. Permisi Ibu.
Tarik nafas Ibu. Baik, selanjutnya kita akan inspeksi dulu di jalan lahir Ibu, dan di sini tidak ada cairan, darah dan sekret pada serviks Ibu. Kemudian kita akan identifikasi SKK. Jadi di sini SKK-nya SSK sudah tampak. Kemudian lakukan IFA dengan mengoleskan kapas lidi yang sudah dicelupkan dalam asetat 3-5% ke dalam seluruh permukaan serviks. Kemudian kita akan menunggu selama 1 menit sambil mengajak Ibu untuk mengobrol. Di sini sudah 1 menit, saya akan melihat tes IFA. Jadi di sini tidak ada bercak putih dan hasilnya juga negatif. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai dan saya akan mengeluarkan spekulum. Permisi Ibu. Permisi Ibu tarik nafas Ibu. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Silakan Ibu memakai kembali pakaian bawah Ibu. Mari Ibu, silakan duduk kembali. Jadi Ibu, pemeriksaannya sudah selesai dan hasilnya negatif. Ibu kalau mau datang periksa kembali, Ibu bisa datang 3-5 tahun. Baik Ibu, terima kasih sudah bekerja sama. Sama-sama Ibu Bidan. Baik, di sini saya akan melanjutkan video yaitu pemeriksaan pap smear. Dan Selamat pagi Ibu, mari Ibu silakan masuk, silakan duduk Ibu. iya Ibu Bidan. Ibu, sebelumnya saya perkenalan dulu, nama saya Bidan Ratna, jadi saya yang bertugas pagi ini. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu, di sini saya datang untuk pemeriksaan pap smear. Baik Ibu, sebelum melakukan pemeriksaan pap smear, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan, syarat dan prosedur mengenai pemeriksaan pap smear. Jadi tujuan pap smear yaitu Ibu untuk mendeteksi dini apakah ada pertumbuhan sel kanker dalam rahim Ibu. Kemudian persyaratannya Ibu, yang pertama tidak sedang haid, yang kedua aktif kontak seksual, yang ketiga 2 hari sebelum melakukan pemeriksaan Ibu tidak melakukan hubungan seksual, yang ketiga Ibu tidak mengonsumsi obat antibiotik, dan yang keempat Ibu tidak menggunakan obat yang masuk lewat jalan lahir. Jadi sebelumnya saya juga mau tanya kepada Ibu, apakah Ibu sedang haid? Tidak ada Ibu Bidan. Apakah Ibu sedang hamil? Tidak ada juga Ibu Bidan. Mungkin Ibu menggunakan obat antibiotik? Paling Ibu Bidan paracetamol. Iya Ibu. Karena itu tidak mengandung antibiotik, jadi Ibu bisa melakukan pemeriksaan. Kemudian apakah Ibu menggunakan obat yang masuk lewat jalan lahir Ibu? Tidak ada Ibu. Jadi untuk prosedurnya itu Ibu, saya sebentar akan memasukkan spekulum pada jalan lahir Ibu. Jadi mungkin sebentar Ibu akan merasakan sedikit sakit, tetapi itu tidak lama Ibu. Mungkin Ibu mau ke kamar mandi untuk buang air kecil. Sudah tadi Ibu Bidan. Baik, kalau begitu Ibu silakan berbaring di tempat tidur. Saya akan mengatur posisi Ibu dengan posisi litotomi. Dan mohon maaf Ibu, silakan Ibu mengeluarkan pakaian bagian bawah Ibu. Baik Ibu Mari Bidan. Ibu. Ini saya akan mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Ini terima kasih ya. Di sini saya akan mempersiapkan peralatan. Di sini ada handscoon, ada celemek, ada spekulum, ada spatula Aires, ada sitobras, ada
kapas, ada objek gelas, ada alkohol 96%, ada larutan klorin, ada bengkok, ada lampu sorot. Kita akan melakukan vulva hygiene. Permisi Ibu. Kemudian kita melakukan inspeksi pada daerah vulva dan perineum, dan kita masukkan spekulum pada jalan lahir ibu. Baik Ibu, saya akan masukkan spekulum pada jalan lahir ibu. Di sini sebentar akan sedikit merasa sakit, tetapi tidak lama. Permisi Ibu ya. Tarik nafas Ibu. Kita mengambil sampel pertama dilakukan pada porsio. Sampel diambil dengan menggunakan spatula Aries yang diputar 360 derajat pada permukaan porsio. Kemudian letakkan pada sampel objek gelas. Setelah itu, pengambilan sampel yang kedua. Pengambilan sampel yang kedua. Kemudian, pengambilan sampel yang kedua pada sampel endoservix diambil dengan menggunakan sitobras dengan memutar 360 derajat sebanyak 1 atau 2 putaran. Kemudian kita oleskan pada gelas objek. Setelah itu, sampel segera difiksasi sebelum mengering. Bila menggunakan spray alkohol, usahakan menyemprot dari jarak 20 sampai 25 cm. Atau jika merendam pada badai yang mengandung etil alkohol 95% selama 15 menit. Kemudian kita membiarkan sampel mengering dan diberi label. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan melepaskan spekulum Ibu. Permisi Ibu ya. Tarik nafas Ibu ya. Baik Ibu, silakan Ibu kembali ke posisi semula dan jangan lupa Ibu memakai kembali pakaian bawah Ibu. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Tadi sampel dan formulinnya itu tadi sudah kami antarkan di ruangan laboratorium. Jadi untuk mengetahui hasilnya Ibu akan menunggu 5-7 hari. Jadi hasilnya nanti kami akan menginformasi kepada Ibu lewat telepon atau via WA. Baik Ibu, itu saja. Terima kasih Ibu sudah bekerja sama. Dan melepaskan sarung tangan. Hapus TikTok itu, Pak. Gaya lepas. Merapikan alat. Dan langkah yang terakhir itu mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Terima kasih ya.